Setiap kita adalah individu yang berbeda, begitu juga dalam hal hobi. Tentunya, kita memiliki hobi yang beragam dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, kamu mengaku sebagai pecinta buku, sedangkan kawanmu lebih gemar mengoleksi baju. Ada yang begitu gemar membaca, tapi tak sedikit pula yang gemar bergaya depan kaca. Itu bukan suatu masalah, memang begitu mestinya dan itu wajar saja. Sebab preferensi dari setiap kita itu memang berbeda. Justru dari perbedaan itulah kelak akan menjembatani interaksi yang saling melengkapi di antara kita. Nah, buat kalian yang akrab dengan buku, nampaknya ada beberapa istilah yang akrab dengan buku loh. Pastinya, istilah ini tidak asing lagi bagi para penyelam kedalaman aksara dan kata-kata di berbagai bacaan. Atau jangan-jangan kalian masuk dalam salah satu kategori ini. Yuk kita simak. Yang pertama, biblioholisme adalah mereka yang mempunyai hasrat untuk membeli, membaca, menyimpan, dan mengagumi buku yang diinginkannya secara berlebihan. Pelakunya disebut biblioholik. Singkatnya, ia kecanduan dan ketagihan buku, tetapi ini berkonotasi negatif, jadi bukan sekedar kutu buku. Yang kedua, bibliomania atau gila buku adalah mereka yang membeli buku hanya untuk disimpan saja. Contohnya adalah Bollard, ahli hukum asal Prancis yang hidup pada abad ke-18. Ia begitu bernafsu membeli buku-buku sehingga rumahnya tak cukup untuk menyimpan buku-buku tersebut. Dia sampai membeli 6 rumah lagi untuk menampung koleksi bukunya. Ketika meninggal, Bollard memiliki 600.000 hingga 800.000 jilid buku yang baru habis diluarkan setelah 5 tahun. Problem kegilaannya adalah Bollard tidak membaca buku-buku tersebut. Yang ketiga, bibliofil atau cinta buku adalah mereka yang membeli banyak buku dan berharap dapat menguras, mengeluarkan, bahkan mendapatkan isi dan kebijakan dari buku-buku tersebut. Yang ini lebih waras ya dari yang sebelumnya. Contohnya Richard Heber, asal Inggris dan hidup di abad ke-19, mempunyai koleksi hingga 300.000 buku yang ditempatkan di 8 rumah miliknya. 2 berada di London, sedangkan 6 lainnya di Inggris dan Eropa. Heber selalu membaca sampai akhir hayatnya. Selanjutnya ada bibliotap, pengubur buku. Penderita ini terobsesi untuk menaruh buku seaman-amannya sehingga meminta mengubur buku-buku koleksinya. Di antaranya ada John Stewart, meminta pembacanya menyimpan buku dengan cara sebagai berikut. Tempatkan dalam kotak anti lembab, kuburkan sedalam 3 meter, dan rahasiakan tempatnya kecuali kepada orang kepercayaanmu. Seorang bibliotap lain meminta dikuburkan dengan buku-bukunya dengan peti mati terbuat dari kayu bekas rak bukunya. Selanjutnya ada bibliokas, sang penghancur buku. Jika seseorang meminjam buku dari teman atau perpustakaan dan membaca, melihat halaman menarik, sangat tak tahannya untuk memilikinya sehingga mengoyak, merobek, dan merusaknya, maka dia sudah jadi bibliokas. Ternyata ada juga artis yang punya gangguan seperti ini, yaitu Mary Shelley. Penulis Frankenstein sering mengoyak halaman kosong di awal atau di akhir buku dan kemudian membuat kapal kertas darinya. Dan Charles Darwin membelah buku tebal menjadi 2 agar mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada bibliopagi. Lebih ngeri lagi kalau yang satu ini, si pemakan buku dalam arti makan yang sesungguhnya. Sebagian orang pernah melakukannya dengan membakar buku pelajaran, abunya dicampur air kemudian diminum. Tujuannya supaya ilmu yang tertulis dalam buku tersebut bisa dimengerti dan melekat di otak, lalu berharap lulus ujian. Contoh lain, takut dihukum pancung, seorang penulis asal Skandinavia berpura-pura gila dengan memakan bukunya setelah direbus dalam air daging. Lebih ngeri lagi, Isaac Vollmer memakan bukunya tanpa dimasak sebelumnya, atau Theodor Rinking hidup di abad ke-17 menerima tawaran memakan buku kontroversialnya, sempat memesan SOS khusus untuk itu demi bebas dari penjara.
Kemudian yang terakhir ada biblionarsisis, terinspirasi dari legenda Narsisus yang mati karena jatuh cinta pada ketampanannya hingga tak makan dan minum. Biblionarsisis gemar mengoleksi buku, menempatkan bukunya di almari khusus dan megah untuk dipamerkan dan mengagumi diri sendiri. Nah, itulah beberapa julukan untuk para penggila buku. Dan istilah manakah yang mencerminkan pribadi kalian?